Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma imanihim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak pengurus Masjid Jami' Hasanuddin Sabisma Rabbikal A'la yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ada perintah dari Allah untuk orang-orang beriman. Jadi kalau kita merasa beriman, ada satu perintah dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, uzkurullah zikron kasir. Berzikirlah dengan menyebut nama Allah, atau berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kita disuruh berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Lalu apa gunanya zikir itu? Nah, kalau tidak tahu gunanya, kita tidak akan bersemangat melakukannya. Tapi kalau tahu gunanya, coba Bapak Ibu, lay tahu gunanya HP. Lain. Nah, sia di antara awak yang tak punya HP. Ada yang tak punya HP? Kadang kete tua muda punya HP. Itu kalau tahu gunanya. Kalau tidak tahu gunanya, maka namanya beli-beli HP. Tapi kalau tahu gunanya, tidak ada piti berutang dulu. Kredit jadi je. Karena begitu perlunya itu. Nah sekarang zikir ini perlu apa tidak ini? Kalau tidak tahu gunanya, orang tidak akan bersemangat untuk berzikir. Lalu Allah sendiri yang menyatakan apa gunanya zikir itu. Ini di surah Ar-Ra'd ayat 28. Allazina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Hati mereka menjadi tentram dengan berzikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Lalu diulang lagi, ingatlah, ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi rupanya kita disuruh berzikir, lalu zikir itu ditunjukkan kegunaannya supaya hati menjadi tentram. Saya buatkan gambarannya dulu, kenapa hati harus tentram. Begini Bapak Ibu, kalau kita pakai mobil dari Padang itu terus ke Solo, itu berapa jam itu? Terus lagi nanti ke Sijunjung, terus lagi ke Damasraya, 3 jam, 4 jam naik mobil itu kan mesinnya panas itu Pak. Tetapi sudah 3 jam, 4 jam tidak berhenti kita, apalagi di Setinjau Lawi seperti itu tanjakan, tapi panasnya masih stabil. Sudah 3 jam, sudah 4 jam, sudah 5 jam, tetap stabil panasnya. Padahal seperti apa pendakiannya tadi itu. Nah kira-kira kenapa dia bisa stabil panasnya itu? Bapak Ibu yang orang-orang teknik, ini orang-orang mesin, apa kira-kira bisa stabil panasnya itu? Apa itu Pak? Air radiator. Air radiator. Di satu sisi memang oli untuk secara umum, tetapi supaya panasnya stabil itu air radiator. Lalu pernah enggak Bapak Ibu melihat air radiator kok bocor? Air radiator air radiatornya karyang. Pernah enggak ngalami Pak? Pernah. Apa yang terjadi kalau air radiator itu karyang? Apa yang terjadi itu? Atau jalan juga, air radiator karyang. Apa yang terjadi itu Pak? Bisa tabaka, yang apanya bisa tabaka, bisa berasuk, bisa angin, apa segala macam. Itu kalau air radiatornya tidak mencukupi, air radiatornya tidak
tidak penuh, itu akan terjadi panas, ampernya naik, lalu bisa berasap, juga bisa meledak, juga bisa terbakar. Kalau begitu, penting enggak air radiator itu tuh untuk mobil? Penting? Demikian penting air radiator itu untuk mobil, seperti itu pula lah pentingnya zikir itu bagi hati dan pikiran kita. Kalau sempat zikir itu bocor, zikir itu tidak berfungsi, sudah itu panasnya jiwa, panasnya pikiran naik, itu amper panasnya itu naik. Nah, kalau amper panas naik pada jiwa, pada pikiran orang, kira-kira yang terjadi, Pak. Itu yang terjadi, tingkat rendahnya stres. Bisa sakit kepala, bisa stres. Itu kalau naik ke atasnya lagi, wah itu luar biasa, bisa meledak. Itu kalau amper panas pikirannya, amper panas jiwanya, dibiarkan apa itu naik, bisa menjadi meledak itu. Itu satu. Yang kedua, ada gedung-gedung tinggi ya. Gedung-gedung tinggi, 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai, di atasnya ada besi, runcing ke atas. Besi yang di atas sekali, yang runcing itu sebesar 1000 jari atau lebih, itu besi apa itu? Apa namanya tuh? Penangkal petir. Maksud gunanya apa itu, Pak? Kalau datang petir, ditangkalnya oleh besi itu, lalu dinetralisirnya ke tanah. Sehingga sudah terjadi petir menyambar, ditangkalnya oleh besi itu, lalu dinetralisirnya ke tanah. Terbakar enggak gedung itu? Tidak, karena ada alat penangkal petir itu. Dinetralisir ke tanah, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada itu, tidak ada penangkal petir, datang petir, itu bisa terbakar gedung itu. Bisa hangus, bisa terbakar itu. Jadi pentingnya zikir bagi manusia ternyata sebagaimana pentingnya air radiator bagi mobil, sebagaimana pentingnya elko pendingin bagi alat-alat elektronik, sebagaimana pentingnya alat penangkal petir bagi bangunan-bangunan tinggi, seperti itulah pentingnya zikir bagi manusia. Sekarang kita coba lihat sementara ini kalau apa air radiator nih. Nih, air radiator lihat nanti di mobil. Kalau itu jalan terus, sempat keluar airnya, kering pada akhirnya, itu bisa berasap, bisa meledak. Ini kalau meledak naik, tiba dia di sini, amper panasnya. Lalu kalau stabil, ini dia di tengah. Kalau stabil. Nah, ini ada gedung yang tidak pakai apa? Yang tidak pakai penangkal petir. Kita lihat dia tidak pakai penangkal petir nih. Nah, hari hujan, penangkal petir tidak ada, dia bertingkat, langsung datang petir, terbakar sekali. Diulangnya sekali lagi, bisa. Nah, ini petir di sini nanti akan menghantam, terbakar karena tidak ada alat penangkal petir. Coba ini ada alat penangkal petirnya, Pak. Nanti datang petir, apa yang terjadi? Nih, datang petir. Tidak apa-apa, tidak ada masalah, karena ada alat penangkal petirnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita itu, apa sebetulnya yang akan menghantam kita, yang akan menyebabkan panas naik, yang akan menyebabkan petir bergetar di jiwa kita? Secara garis besar ada 4 macam. Yang pertama cemas, yang kedua marah, yang ketiga kesal, yang keempat sedih. Secara garis besar dibagi 4. Cemas, marah, kesal, dan sedih.
Coba Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu yang sebulan ke belakang, ini tanggal 3 Agustus, 3 Juli dulu, dari 3 Juli sampai 3 Agustus, siapa nan lain ndak ada iko Pak. Nan lain ndak ada camen, ndak ada marah, ndak ada kesal, ndak ada sedih. Siapa di antara Bapak Ibu nan lain ndak ada? Ada sadonya? Ada. Nah, kalau cemas ini memuncak, itu panas itu Pak. Panas itu. Marah memuncak, panas itu naik, itu ampere panasnya itu naik itu Pak. Kesal juga begitu, sedih juga begitu. Nah, itu naik. Kalau tidak diimbangi dengan zikir, itu bisa naik melampaui batas stabil tadi. Itu akan timbul stres pada diri kita itu. Nah, contoh Bapak Ibu, itu yang akan mengundang marah, mengundang sedih, kesal, itu banyak sekali di rumah, di jalan, di pasar, di mana-mana. Coba saya buat satu ilustrasi. Kita naik auto Pak di jalan, begitu naik auto, dipotongnya di orang. Sudahnya potong berhenti depan awaknya. Sudahnya potong berhenti depan awak. Akan lain dapat ada Pak? Akan lain dapat ada? Nah, itu nak bisa nangis Pak. Kalau nak dibuat zikir itu nangis hampir panik itu cie baru itu Pak. Nah, biko kita masuk pasar serupa itu pula ditawar apa itu barang itu, iko barako 200.000, 150 lah kecik awak kan. Kalau bisa 150 bawa kamari ambo yang balik keciknya. Itu jawabannya. Kan lain dapat ada Pak? Lain dapat atau nangis paniknya itu. Naik panik. Nah, setelah pulang ikolah dijinjang barang apa segala macam sekian asoi nan diangkat, lalu turun apa kau pakai Maxim atau pakai apa segala macam, turun tiba di rumah. Rupanya rumah kunci. Dan kunci dibawanya di anak. Nah, anak ditelepon ndak lo aktif HP-nya. Rumah kunci awak lah panik-panik kau pulang dari pasar tadi kau lah jinjangan lapor keluar keringnya ko tiba dia apa rumah kunci alun makan kunci dibawa di anak dan ditelepon rupanya HP-nya ndak aktif. Kan lain ndak ada Pak. Nanya ndak angeknya tu nanya. Nanya angeknya tu. Nanya angeknya tu. Nah, sedang nelpon anak segala macam, datang ayam tetangga, tiba nanya kata tersawak, tak ciri dah ke awak ayam tetangga. Lain ndak ada. Nanya nak panenya tadi itu. Nanya panenya itu tadi. Jadi yang akan menyebabkan panas jiwa, panas pikiran naik itu banyak. Di rumah, di kantor, di pasar, di jalan, di mana saja banyak itu Bu. Nah, kalau itu tidak dinetralisir dengan zikir, maka akhirnya panas jiwa, panas pikiran naik ampernya itu Bu. Cuma tak nampak ampernya dia awak ada di hidung awak, tak ada nampak di tapak tangan, tak ada nampak. Kalau di auto kan ada suku tadi tu. Kalau di auto ada iko, nampak naiknya tu kan. Kalau yang stabilnya ko di tengah, di tengah ko. Tapi kalau lama deko kan naik tu Bu. Nah, di diri awak itu tak nampak, tak nampak ada Pak. Paling kalau bisa membaca wajah, baca apa tu bisa itu. Tapi kalau tak nampak itu naiknya itu. Nah, bayangkan kalau mobil saja harus diperhatikan air radiatornya. Gedung saja harus diperhatikan alat penangkal petirnya. Di alat-alat elektronik harus diperhatikan elko segala macamnya. Bahkan mesin kipas angin, mesin toa, mesin mic itu ada kipi angin tak dipasang di luarnya tu Pak. Tambah je apa kan? Je kipi angin itu untuk supaya jangan terlalu angin. Beda Honda memang oli saja, tidak pakai Honda itu. Kenapa? Karena mesinnya terbuka, sehingga angin dari depan itu semakin kencang, angin semakin kuat untuk mendinginkannya. Jadi tidak apa-apa tiba di Honda, tapi tiba di mobil tidak bisa seperti itu. Nah, mesin mic ini itu ditambah lojo kipi angin di luarnya, di samping di dalamnya banyak alat-alat pendingin macam elko dan lain sebagainya. Oleh karenanya Allah menyuruh kita untuk berzikir dengan ayat tadi, yaitunya ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, uskurullah
berzikirlah kepada Allah zikron kasiro, dengan zikir yang banyak. Salah satu guna zikir itu, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang akan memicu untuk panasnya itu banyak sekali di setiap tempat, di rumahkah, di pasarkah, di kantorkah, di tempat-tempat berurusankah, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita harus dinginkan itu dengan zikir. Cuma persoalannya lagi adalah orang lah berzikir, lah baca astagfirullah 1000 kali, lah baca subhanallah 1000 kali, tapi angeknya mau dituju, tak turun angeknya. Nah, kira-kira lah berfungsi zikirnya tu. Ada tak yang mau itu tu, Bu? Jadi Bapak Ibu harus rasakan sebelum sholat maghrib kok banyak pikiran itu tadi. Sesudah sholat maghrib kok baar rasanya, lebih kurang apanya tu, angeknya tu lebih kurang. Lain. Atau serupa tadi juga angeknya itu. Nah, kalau serupa tadi angeknya itu berarti zikirnya itu tidak berfungsi dari sudut ini. Nah, apa saja zikir itu? Zikir itu ya sholat, membaca Quran, istighfar, takbir, hamdalah, lain-lain segala macam, itu semuanya zikir. Semuanya itu zikir. Persoalan kita sekarang adalah ternyata pola pikir kita dengan pola zikir itu tidak sejalan, sehingga zikir kita tidak banyak membawa manfaat ke dalam kehidupan kita. Sehingga umat Islam banyak yang ngaco angin kepalanya. Kalau nyoba debat, kalau nyoba apa tu pasti tagang urek lihir sampai maki-maki mode-mode itu. Pernah tak lihat orang diskusi berdebat tunjuk-tunjuk tangan? Pernah tak? Ada ndak nan orang rapek sampai naik ke meja? Lain, nyo buka sepatunya nyo apa bagi ada ndak tu? Ada yang sampai mode itu, Bu. itu dia tu, angeknya lah tak tahu itu, Pak. Bayangkan itu nyo rapek sampai nyo balian meja aku bagi. Aku satu catatan, Bapak Ibu, hamba menyampaikan cara pembelajaran Al-Quran kita di zaman dulu itu pakai rotan. Kalau talambe, kalau apa tak segala macam kan. Itu sebetulnya agama itu sebaiknya dihidangkan dengan kegembiraan. Agama itu dihidangkan dengan sukacita, tidak dengan hukuman, tidak dengan apa itu. Jadi anak-anak bisa mendapatkan pelajaran penuh kegembiraan. Seharusnya begitu. Tetapi ternyata banyak guru-guru ngaji yang justru kemudian bermasalah, padahal dia guru ngaji baca Quran. Kenapa waktu itu zikirnya tidak bermanfaat kepadanya? Kenapa? Mencari anak telambe tak tanggung berangnya. Anak telambe, anak mebo tambah panehnya tuh, anak membolos, tambah panehnya. Padahal baca Quran, aturannya baca Quran itu kan didinginkan dek baca Quran tadi. Nah, apa masalahnya ini? Ternyata cara berzikirnya itu yang jadi masalah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini sejenak yang perlu nanti kalau ada pertemuan berikut kita akan mencoba cara berzikir sehingga disebut nanti dengan terapi zikir atau terapi Al-Quran. Sehingga setiap bacaan yang kita baca, satu kali kita baca nilainya bisa melebihi 1000 kali yang dihitung-hitung itu. Tapi satu kali kita baca nilainya bisa melebihi daripada 1000 kali. Kapan itu? Kapan kita pahami bacaannya, artinya, pemahamannya, lalu kita cocokkan ke semuanya itu, meresap ke dalam jiwa kita, satu kali saja nilainya lebih daripada 1000 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu sekedar membaca, tapi tidak meresap ke dalam pikirannya, jadi dia tidak membawa ketenangan. Nah, untuk itu nanti yang kita kaji. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada pertanyaan tadi diapakan? Langsung ke pertanyaan atau ditambah kajiannya? Tambah kajiannya. Bapak Ibu, salah satu zikir yang kita contohkan itu adalah Alhamdulillahirabbil, nah, atau yang lain lah yang kita coba.
Ini mungkin sering baca zikir ini. Coba kita lihat ini. Allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini salah satu zikir nih. Kalimatnya zikir tarji' namanya itu. Nah, sekarang coba kita lihat ini. Coba kita lihat. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berucap. Sebetulnya bukan sekedar berucap, berprinsip. Dasarnya berucap, tapi ujungnya itu berprinsip. Apa yang dia berprinsip? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena bacaan ini tidak dipelajari, artinya juga tidak dipelajari, sehingga yang kita pahami jauh beda dengan yang sebenarnya. Nah, kita kan tidak dipelajari artinya. Coba kita lihat. Inna lillahi itu artinya apa itu? Artinya apa itu? Ini kan sudah sering ini membaca ini sudah sering. Saya khawatir kalau artinya tidak tahu bagaimana dia akan meresap ini. Ada yang tahu apa artinya inna lillahi ini saja dulu? Coba Pak. Sesungguhnya kita milik Allah. Terus bagus. Wa inna ilaihi rajiun. Coba. Kita kepadanya kembali. Dan ulangi Pak. Dan sesungguhnya kita boleh. Kita atau kami boleh kepadanya kembali. Nah, sesungguhnya kami adalah milik Allah. Dan sesungguhnya kami kepadanya kembali. Itu artinya. Tapi banyak yang mengartikan kami datang dari Allah dan akan kembali kepada. Pernah enggak dengar itu artinya itu? Kami datang dari Allah kembali kepada Allah. Kan seperti itu tuh, Pak. Nah, makanya nanti ke dalam pemahamannya tidak sesuai, tidak cocok. Nah, sekarang bacanya ini artinya seperti itu, di dalam kehidupan apa iya seperti itu pemahamannya? Ini yang jadi persoalan. Coba. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Nah, sesungguhnya kami adalah milik Allah. Kami itu siapa itu? Siapa, Bu? Nah, kami di situ itu adalah orang yang ditimpa musibah tadi. Untuk itu ini adalah kalimat yang dibaca oleh yang kena musibah. Tetapi dalam pelaksanaannya oleh kita tidak, siapapun ini terbang-terbang di WA di apa ini. Begitu sudah meluas apanya itu. Sebetulnya ini adalah obat untuk orang yang kena musibah. Orang yang kena. Ayatnya orang-orang yang apabila ditimpa oleh musibah, mereka berprinsip, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami kepadanya kembali. Kami milik Allah. Kami itu siapa? Orang yang kena musibah tadi. Orang yang mengucapkan tadi. Nah, itu kami. Kalau itu sudah 50% itu. Sudah 50%. Apalagi yang kami itu? Yang kami di situ apa itu? Nah, kami di situ itu lagi adalah segala sesuatu yang dititipkan Allah kepada kita. Segala sesuatu yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu kami itu di situ. Jadi kalau gitu siapa itu? Ya, saya, keluarga saya, itu kami. Mobil saya, rumah saya, segala macam itu yang semuanya itu milik siapa itu? Nah, saya, keluarga saya, mobil saya, rumah saya, apa saya milik siapa itu? Yakin seperti itu? Yakin? Kalau itu milik Allah, jadi lalu kita apanya? Kalau itu milik Allah semuanya, saya, keluarga saya, anak, istri semuanya, suami saya, kemudian rumah, mobil, apa segala macam milik Allah. Lalu sayanya apa? Apa itu, Pak? Hak pakai. Hak yang punya siapa? Hak milik siapa? Allah. Sebetulnya kan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, lalu rumah milik Allah, kita cuma hak pakai. Mobil punya Allah, kita cuma hak pakai. Keluarga punya Allah, kita cuma hak pakai. Yakin semuanya milik Allah, Bu? Yakin? Suatu saat Allah ingin mengambil miliknya.
Allah ingin mengambil miliknya. Kita apa tadi, Bu? Hak pakai. Lalu Allah yang punya, Allah yang nitip kepada kita pakai, lalu Allah mengambilnya daripada kita. Boleh enggak Allah mengambil punyanya daripada kita, Bu? Boleh kan? Ikhlas enggak, Bu? Ikhlas. Nangis enggak? Hah? Tapi ikhlas tadi. Itu kok nangis? Nah, itunya yang tidak duduk. Kapan dia jadi obat? Kapan dia akan jadi obat itu? Jadi oleh karenanya, kalau sudah yakin kita itu adalah milik Allah dan kita hanya dititipi, suatu saat Allah mengambil dari kita. Boleh enggak Allah mengambil miliknya dari kita, Bu? Boleh? Ikhlas? Nangis? Nangis. Ini yang jadi apa ini? Wah, apa dia? Kontroversi dia, tabrakan dia. Ikhlas tapi nangisnya kuat juga. Nah, ini yang jadi masalah. saya gambarkan begini. Pak. Nah, umpamanya ada salah seorang bapak, saya mau pergi ke Jakarta 3 bulan. Ustadz Amirwan, tolong silakan pakai mobil saya, mau pergi ke kantor, mau pergi ceramah, mau pergi apa. Ini mobil saya nih, Fortuner atau Pajero, dipinjamkan kepada saya, dititipkan 3 bulan. Pakailah ke kantor, pakailah kemana saja, pakailah ke masjid segala macam. Siapa pakai? Siapa yang nitipkan? Yang nitipkan apa itu tadi? Saya dititipi. 3 bulan dia pulang dari Jakarta. Lalu dia datang atau saya disuruh ngantarkannya ke rumahnya. Saya sudah pulang, Ustaz Amirwan, tolong mobil diantarkan ke apa, kan begitu. Atau dia datang, ambola pulang dari Jakarta, kau dodol segala macam, atau ambil balik, kan seperti itu tuh, Pak. Nah, ketika orang pemanjapui otonya kawak itu kita nangis atau gembira atau bagaimana itu, Pak? Hah? Nah, ini yang jadi masalah. Kalau kita bisa bergembira di saat itu, kenapa demikian? Terima kasih Pak, apa lah meminjamkan noto kambo, sehingga ambo lah bisa pai ngaji, lah bisa pai ke pasar, lah bisa lo pai reraun dengan noto yang Pak titipkan, sehingga terbantu bana ambo selama kok. Terima kasih Pak. Tapi kalau yang tak pikir sebaliknya, deh itu dah kaboto alera. Kalau itunya nanti pikir, deh itu lah kapayah apa itu. Kalau itunya nanti pikir, nangis enggak tuh Pak? Nangis. Jadi di pola pikir itu sebetulnya yang bermasalah itu di pola pikir itu. Jadi oleh karenanya, kalau ingin lebih bermakna lagi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah bukan di mobil hilang, bukan di rumah terbakar, bukan di situ sebetulnya, tapi di waktu membelinya. Jadi ketika membeli itu atena manusia. Kalau awak membeli itu atena manusia tu. Kan atena nama awak kan? Nama awak Syiah, milik Syiah. Kan serupa itu tuh. Itu yang tertulis di dalam PKB-nya. Itu yang tertulis milik kita. Ya memang secara administrasi dituliskan milik kita. Tapi jangan terjebak di situ karena ayat mengatakan itu milik Allah. Kalau kita menurut administrasi, kita terjebak dari situ, nanti kita baca milik saya. Itu yang hidup di dalam kepala kita. Nanti begitu hilang, begitu terbakar, itu akan bermasalah karena selama ini kita menganggap semuanya itu adalah milik kita, padahal sesungguhnya adalah milik Allah. Yang tertanam di dalam pikiran kita adalah, nah nanti ketika hilang, ketika terbakar, itu lama balik namanya tuh Pak. Awak kecian itu baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sementara yang tertanam milik kita, tapi di dalam ucapan milik Allah. Bertentangan tak itu, Bu? Antara yang dalam pikiran kita yang dengan ucapan bertentangan atau sama itu, Bu? Kan bertentangan. Nah, ketika bertentangan, dia tidak jadi obat. Oleh karenanya, ketika membeli itu, kita sudah yakini dalam pikiran ini adalah milik Allah.
yang dititipkan kepada kita ini cuma untuk memenuhi administrasi adalah atas nama saya. Kenapa? Karena tidak bisa di situ dibuatkan atas nama siapa? Atas nama Allah siapa? Nyo minta lo KTP Allah beko di orang tu. Kan tak bisa tu dah, Pak. Memang atas nama awak dibuat secara administrasi, tapi jangan terjebak di situ. Nah, oleh karenanya nanti Bapak Ibu kalau pulang ke rumah, mulailah calik-calik tu, Bu. Rumah calik, tu pahami milik Allah. Calik lo biko Honda segala macam milik Allah. Saya hanya dititipi. Calik lo biko anak, suami, istri milik Allah. Saya cuma dititipi. Calik lo biko kadai segala macam milik Allah. Saya hanya dititipi. Dan berkeyakinan pula Allah yang menitipkan itu suatu saat dia akan mengambil dari kita. Nah, ketika itu sudah tertanam, maka hati menjadi tentram dengan zikir inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau tidak, Pak, itu hilang otocie itu, hilang cie itu, Pak, atau tabaka atau segala macam itu, Pak. Ada orang yang pingsan itu, ada orang yang stres, ada orang yang panik. Ada tidak model itu, Pak? Ada. Nah, walaupun nyoba coyo innalillahi baratus kali, beribu kali, tetapi tidak banyak membawa manfaat. Walaupun membaca nyoba pahala, tapi dia tidak menenangkan hati. Jadi oleh karenanya kita harus punya keyakinan di dalam membaca ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu sebetulnya bukan di saat dia berpisah dari kita saja, tetapi ketika dia mulai berada bersama kita, itu sudah mulai kita tanamkan keyakinan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan lain serupa itu selama apa, Pak? Kan lain serupa itu? Tidak serupa itu. Kini mulai itu berlatih itu, Pak. Berlatih. Because celiak itu celiak rumah, celiak kucing, celiak ayam, apa lain dan suku-suku burung. Di Balinya berjuta-juta burung, biko hilang burungnya itu. Kalau ndak masuk prinsip innalillah itu burungnya hilang, panjang seminggu sebulan ndak nemu makan karena burungnya hilang kan, ndak nemu makan itu. Kenapa demikian? Ternyata innalillah itu tidak membantu ke dalam pikiran. Begitu juga ada yang hobi-hobi lain-lain segala macam seperti itu. Ini satu. Bagaimana cara mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, memakaikannya. Kalau ada pertanyaan silakan dulu, kalau enggak kajiannya bisa ditambah. Ya. Terima kasih. Pertanyaan pertama, dalam hidup banyak masalah termasuk apa nih, Pak? Maryam yang ketika banyak ingin mengakhiri hidup, apakah itu juga karena kurang zikir? Apakah itu karena kurang zikir? Orang yang mengakhiri hidup banyak masalahnya, kemudian dia ingin mengakhiri hidup, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai, kan ada kalimat-kalimatnya, sehingga pada akhirnya ada orang yang ingin mengakhiri hidup, ada yang ingin melompat dari gedung yang tinggi, dari jembatan, dari apa segala macam, dan itu sudah banyak kita saksikan itu. Jadi orang yang seperti itu apa kurang zikir? Iya, kurang zikir. Dan kalaupun dia berzikir, zikirnya ada kebocoran seperti air radiator tadi, Pak. Walaupun nyala berzikir juga, beribu kalinya dia berzikir, tapi ada masalah, ada bocor di radiatornya itu. Ada masalah di elko-nya, di apanya itu ada masalah. Untuk itu perbaiki zikirnya. Untuk itu kalimat-kalimat zikir harus kita lihat bacaannya kembali, artinya, pemahamannya, penghayatan, supaya demikian. Jadi zikir itu adalah menyebut dan mengingat dia sejalan. Memang kurang zikir. Tapi ada orang yang sudah berzikir saja kerjanya, tetapi kenapa masih seperti itu? Ya zikirnya tidak begitu bermanfaat lantaran ada masalah di zikirnya.
Itu. Yang kedua, Allah memerintahkan berjuang dalam hidup, termasuk ekonomi keluarga. Bagaimana cara menyikapi suami yang hidup pas-pasan, tapi tenang-tenang saja karena alasan bahagia. Oh itu istri nampaknya kan. Ya. Apa ekonomi pas-pasannya. Tapi nyetanang mode itu lama laloknya, mode itu lama bakarunya. Ekonomi pas-pasan, duduknya mode itu lamanya, ngopinya mode itu lamanya, laloknya mode itu lamanya. Rupanya istrinya nan agak apa kok? Ya, karena suami tadi. Lalu alasannya karena alasannya bahagia. Bapak Ibu, di dalam perjuangan kita harus melakukan perjuangan semaksimal mungkin di bidang pendidikan kah, di bidang ekonomi kah, di bidang apakah, kita harus berjuang semaksimal mungkin. Tapi berapa dapatnya itu harus kita syukuri dan kita bersifat qanaah di situ. Yang jelas kita sudah keluarkan kemampuan yang terbaik dari cara berpikirnya, jadi cara berusahanya. Lalu berapa dapatnya, kita harus qanaah di situ. Selanjutnya apa? Selanjutnya perbaiki cara berusaha kita. Kalau mungkin ada cara-cara yang belum pas, itu harus diperbaiki sehingga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok jauh lebih baik dari hari sekarang. Mungkin caranya itu yang belum dapat dan itu bisa diatasi dengan belajar. Jadi oleh karenanya tidak yang penting laba kerajo saja malah tu duduk saja oleh ya pokok nikmati saja apa yang ada kok tu lalu tidak seperti itu. Berusaha semaksimal mungkin dalam bidang apapun, berusaha semaksimal mungkin, tapi berapa dapatnya kita harus syukuri berapa dapat dan harus berada di qanaah itu. Sambil besok perbanyak lagi doanya, perbaiki lagi cara-caranya itu. Nah, cara berusaha ini nanti yang kita apakan. Kenapa demikian? Ternyata cara-cara berusaha sekarang terjadi perubahan yang sangat dahsyat. Terjadi perubahan-perubahan yang sangat dahsyat di bidang travel angkutan kah luar biasa. Di bidang jual beli kah, yang dulu bisa dibuat gudang yang besar, sekarang sudah main online, dia tidak punya gudang tapi dia sudah bisa langsung saja. Dan terjadi perubahan-perubahan. Kita harus mampu mengikuti perubahan-perubahan itu. Orang mengalihkan perubahan-perubahan, menciptakan perubahan, kita mengikuti perubahan tidak bisa, maka kita akan bermasalah. Untuk itu, begitu perubahan, kita harus ikuti kecepatan perubahan itu. Kalau dapat lebih dulu dari perubahan, kita sudah bisa memperkirakan setahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang. Itu kalau sudah sampai itu sudah luar biasa. Iya Pak. Diselesaikan ini dulu. Selesaikan ini dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, zikir itu diucapkan di mulut atau disebut di hati. Diucapkan di mulut atau disebut di hati. Diucapkan lebih bagus, dalam hati saja juga boleh, tapi yang terpenting kesesuaian zikir itu, bacaannya, artinya itu, pemahamannya itu harus sesuai supaya dia jadi obat. Ada orang yang zikir tuh subhanallah, 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 yang penting baginya jumlahnya 1000, 5000, kan itu saja itu. Tapi kalau tidak meresap dia ke dalam zikir itu, dia tidak memberi manfaat. Walaupun berzikir itu dapat pahala, cuma dia ngejar pahala. Tapi yang penting zikir tadi katanya bisa menenteramkan hati. Kalau begitu, subhanallah, 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 1000, 2000, 3000 segala macam, rasakan nanti terjadi tidak apanya atau tidak. Tapi yang apa itu adalah diketahui bacanya, apa artinya, apa pemahamannya, apa maksudnya. Itu ya Pak. Yang ketiga, yang keempat, orang yang tidak saling menyapa dengan orang lain karena dendam, apakah sah diterima sholatnya? Apakah sah atau diterima sholatnya? Orang yang tidak bertegur sapa.
Sah solat itu dari rukun dan syarat. Kalau lengkap rukun dan syaratnya, solatnya sah. Tapi permasalahan dia dendam apa tidak apa itu lain soal nanti. Yang solatnya sah, tapi ini bermasalah, boleh-boleh solatnya itu hanya habis untuk menyelesaikan itu saja. Dan orang yang tidak bertegur sapa, dalam sebuah hadis dikatakan nanti di akhirat Allah mendiamkan saja, tidak akan menegur di akhirat nanti orang yang memutus tali silaturahmi dengan yang lain. Kalau dia putus tali silaturahmi, Allah tidak menegurnya nanti di hari kiamat, didiamkan saja oleh Allah. Nah, bagaimana rasanya itu? Yang sholat tadi sepanjang rukun dan syaratnya sah, syarat wajib, syarat sahnya terlengkapi, rukunnya terlengkapi, sholatnya sah itu. Silakan Bapak lagi. Bahasan kita tadi zikir kan gitu. Iya. Jadi sudah jangan kita bertanya ini. Artinya sholat di zikri. Ini sering dibolak-balikkan artinya ini. Hanya dengan zikir saja itu sudah dianggap sholat. Ini mohon penjelasan itu. Iya. Sebab sudah ada aliran yang seperti itu tidak sholat karena dia sudah zikir. Mohon. Iya. Ada orang sudah sholat tapi belum tentu berzikir. Dan ada orang berzikir tapi belum tentu berzikir. Ini apanya nanti ini? Dia sudah sholat tapi belum tentu berzikir. Kenapa? Dia hanya membaca-baca itu saja. Ya, saya tahu maksudnya. Saya mau mengantarkan ke situ. Oleh karenanya, Bapak Ibu, orang yang hanya berzikir itu dalam bentuk umum kalau dia berzikir. Tapi sholat zikir tersendiri, zikir khusus ini sholat ini. Dia tidak bisa diganti dengan yang lain, tapi dia hanya bisa ada toleransi. Kalau tidak kuat berdiri boleh duduk, tidak boleh duduk boleh berbaring. Oleh karenanya dia sudah zikir yang apa lalu tidak sholat, itu zikir umum, itu zikir umum. Kapanpun dimanapun kita harus berzikir. Nah, sholat zikir tersendiri masuk ke rukun Islam yang nomor 2 dan itu tidak bisa diganti dengan yang lain. Jadi kalau Pak bertanya apakah betul itu pernyataan tadi, tentu tidak. Kalau kurang tepat silakan diulang lagi, ulas. Akhirnya sholat di zikirnya seperti dirikan sholat. Kadang ini dibalik dengan hanya mendirikan berzikir itu berarti sudah mendirikan sholat. Nah ini yang hernet ini yang barangkali harus dipertanyakan. Oh ya. Jadi, ya sama dengan tadi itu, dia hanya mengandalkan zikir karena zikir itu sudah dimaksudnya sholat. Di baliknya, aqimus sholat li zikri. Kemudian dia kalau sudah berzikir berarti sudah sholat. Zikir ini panjang. Baca Quran tuh zikir juga. Baca subhanallah zikir juga. La haula zikir juga. Pengajian ini termasuk zikir juga. Tapi tidak bisa mengganti sholat itu. Sholat zikir tersendiri. Dan zikir yang paling besar adalah sholat. Dan dia merupakan rukun Islam, dan itu yang ditanya pertama kali di akhir nanti. Oleh karenanya tidak bisa dengan ada zikir-zikir yang lain. Umpamanya ceramah ini termasuk zikir, tapi tidak bisa meniadakan sholat. Itu ya Pak, tidak bisa meniadakan sholat. Habis Pak? Habis. Ya. Sangat mengkhawatirkan karena sudah menganggap itu sebagai ibadah sholat. Iya. Jadi ini jadi termasuk Ustaz barangkali bisa dibuat juga bagi kita untuk bisa memberikan kesadaran pada aliran tersebut. Iya. Tidak menganut aliran tersebut. Iya. Terima kasih. Nanti beritahu di mana tempatnya, di mana apanya, beritahu. Kita bisa mengkomunikasikan nanti itu. Bisa dikomunikasikan nanti itu Pak. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, inilah kajian kita. Semoga zikir kita ke depan adalah zikir yang penuh makna, yang betul-betul nanti bisa menenteramkan hati kita. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.